Sejarah berdirinya dinasti Mongol. Kekaisaran Mongol adalah kekaisaran terbesar kedua dalam sejarah dunia, yang berkuasa antara 1206 sampai 1368. Pada puncak kejayaannya, wilayah kekuasaan kekaisaran ini mencapai 33 juta kilometer dan penduduk sebanyak 100 juta jiwa. Sepanjang sejarah, hanya Britania Raya yang mampu mengungguli pencapaian tersebut. Kekaisaran Mongolia didirikan oleh Genghis Khan pada 1206. Puncak kejayaan kekaisaran ini dapat dicapai pada masa pemerintahan Kubilai Khan yang berkuasa antara 1260 sampai 1294. Kekaisaran Mongol pada mulanya, bangsa Mongolia terdiri dari suku-suku nomaden yang mengembala ternak. Suku-suku ini berpindah mengikuti musim dan tinggal di tenda-tenda sementara. Di saat yang sama, mereka juga kerap berselisih karena satu dan lain hal. Genghis Khan yang lahir dalam kemiskinan berusaha keras hingga akhirnya menjadi komandan militer untuk Togril, kepala suku Kerait. Berawal dari situlah, ia mulai memperluas kekuasaannya melalui diplomasi ataupun peperangan. Kekaisaran Mongol mampu berkembang pesat dalam waktu cukup singkat. Awal pemerintahannya telah dipenuhi dengan ekspedisi penaklukan wilayah ke segala arah, dimulai dari dinasti Xia Barat di Cina dan kerajaan Khawarizmi di Persia. Pasukan Mongol yang terdiri dari penunggang kuda dan pemanah pun terbukti tidak terbendung di wilayah lainnya. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Iran, Rusia, Eropa Timur, Cina, dan berbagai negeri lainnya. Bermula dari Mongolia di Asia Timur, kekuasaan kekaisaran ini akhirnya membentang hingga Eropa Timur dan sebagian Eropa Tengah ke Laut Jepang. Kekaisaran Mongol mencapai puncak kejayaannya ketika diperintah oleh Kubilai Khan pada tahun 1260 sampai 1294. Kubilai Khan bahkan telah membangun reputasi sebagai penakluk hebat sejak sebelum naik tahta menjadi kaisar. Setelah berkuasa, ia aktif membangun sarana pendidikan, melakukan ekspansi wilayah, dan mengeluarkan uang kertas, serta mendukung berbagai kebijakan yang merangsang pertumbuhan ekonomi Kekaisaran Mongol. Para pedagang Cina pun dapat berdagang ke Eropa dengan aman, meski tidak terkenal karena keajaiban arsitekturnya. Kekaisaran Mongol memberikan kontribusi yang besar bagi kebudayaan dunia dengan menghubungkan dunia timur dan barat. Beberapa cara yang dilakukan adalah dengan melalui perluasan rute perdagangan, hubungan diplomatik, dan aktivitas penjelajahan dari Eurasia ke timur jauh. Kubilai Khan bahkan mempercayai jabatan tinggi di istananya kepada penjelajah asal Italia, Marco Polo. Marco Polo menjadi pegawai Kekaisaran Mongol selama 16 tahun, hingga dirinya kembali ke Fenisia pada tahun 1291. Pada masanya,
pemerintahan berbagai invasi ke negeri-negeri Asia Timur dan Tenggara yang telah dimulai sebelum ia naik tahta juga terus digalakkan. Praktik ekspansi wilayah tersebut berhasil memperluas wilayah Kekaisaran Mongol secara signifikan. Akan tetapi, beberapa kampanye militernya juga menemui kegagalan, misalnya seperti serangan ke Jepang, serangan ke Indonesia, serangan ke Mesir, dan sejumlah negara-negara di Eropa lainnya. Selanjutnya, keruntuhan dinasti Mongol. Setelah kematian Genghis Khan, Kekaisaran Mongol pada dasarnya terbagi menjadi 4 khanat atau kerajaan, yaitu dinasti Yuan di Cina, Ilkhanate di Persia, Kekaisaran Chagatai di Asia Tengah, dan Golden Horde di Rusia. Masing-masing kerajaan yang diperintah oleh keturunan Genghis Khan ini memiliki kepentingan dan musuh pribadi tersendiri, sehingga perselisihan dan perpecahan inilah yang menjadi salah satu sebab keruntuhannya Kekaisaran Mongol. Penguasa dinasti kemudian melakukan upaya balas dendam dengan menghancurkan ibu kota Kekaisaran Mongol beserta hartanya.